Ada seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Ada seorang pemuda yang terjebak di dalam suatu gua. Ini tiga pemuda ini adalah di zaman sebelum zamannya para sahabat. Sebelum zaman para sahabat. Jadi mungkin di zamannya di antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Di antara hadis tersebut Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, ittalaqa salasatun rahtin mimman kana qablakum hatta awful mubayyita ila dharin fadakhaluhu fadhadarat sahratu minal habari fasadatat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahrati illa an tadallahu bisalihin a'malikum. Nabi SAW bersabda di depan para sahabatnya. Waktu itu ada seorang pemuda. Orang tersebut ingin berpergian, ingin melakukan musafir atau melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian di pertengahan jalan mereka merasa lelah dan mereka butuh tempat beristirahat atau tempat penginapan. Di padang pasir yang sangat tandus, di situ ada sebuah gua, yang mana gua ini muat untuk 3 orang. Akhirnya pemuda tersebut tadi masuk pada qaluhu. Kemudian mereka masuk di dalamnya. Tibalah di gua, kemudian tiba-tiba jatuh sebuah batu yang besar sehingga menutupi pintu gua. Ini orang 3 tadi sudah masuk. Setelah masuk ada gempa sedikit kemudian menutup pintu tersebut. Maka terjebaklah dia di dalam gua tadi. Kemudian di hadis selanjutnya, faqala rajulun, maka berkata di antara pemuda yang tadi, minhum Allahumma kana li abwabin syaikhan kabiran wa kuntu la aqbika qablahuma ahlan wala malan fana'ibani fi talabi syai'in yawman falamma arif alaihima hatta nama fahalatu lahuma buyuqahuma fawajidahuma na'iman wa qarahtu an fawajdahu aqal qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadarahu ala yadi an tadiru istaiqadahuma hatta barakal fajr fastaiqadahu fasyarakal buyuqahuma Allahumma in kunta fa'altu dhalika ibtiqa wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrati fafajratu syai'an la yastati'una al-kharaj. Jadi setelah pemuda tadi masuk di dalam gua tersebut, maka pemuda yang pertama berkata, kita tidak akan bisa keluar dari gua ini kecuali dengan amalan kita. Maka ceritakanlah apa yang kalian miliki amalan, sehingga kita bertawasul dengan amalan kita, sehingga dengan ikhtiar kita semoga Allah bukakan pintu batu yang telah menutupi gua tadi. Akhirnya faqala rajulun minhum, maka berkata satu orang pemuda di antara mereka. Salah satu mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai dua orang tua yang sudah sepuh dan usia lanjut, sudah tua nih orang tuanya. Dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada keduanya. Jadi ini pemuda punya orang tua 2, dia setiap sore setiap malam menjelang ini orang tua tidur ngasih tuh susu langsung dari tangannya. Kemudian aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku dan hamba sahayaku. Mungkin kalau sekarang pembantu rumah tangga. Kemudian pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh lagi ke hutan. Ketika aku pulang ternyata mereka sudah terlelap tidur. Mungkin nyarinya udah kemalaman, kejauhan juga nyari kayu bakarnya. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberikan minuman tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh tiba, fajar tiba. Dan jelas
Jadi pas mereka ini pemuda tadi pulang dari nyari kayu bakar, pengen merah susu, kemudian dilihat orang tuanya udah tidur, mau dikasih. Akhirnya apa? Ditungguin sampai subuh, dipegangin terus itu susunya, dipegangin terus. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Jadi ini minuman tadi gak boleh dikasih ke keluarganya, ahlan wal malan, gak dikasih keluarganya ataupun hamba sahayanya. Jadi khusus buat orang tua. Walaupun anaknya nangis, dalam satu riwayat dikatakan anaknya sampai nangis, mereka minta susu, gak dikasih sama di pemuda, tetap dikasihnya sama orang tua. Ditunggu sampai bangun. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, jika kalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lepaskanlah kesukaran kami yang sedang menimpa kami bertiga. Maka seketika goa tadi yang ditutup batu kegeser sedikit. Namun ini gak bisa buat orang tua, masih sempit, masih belum bisa. Kemudian yang tadi bilang, ya udah kalau begitu mungkin dengan satu cerita atau amalan soleh Anda coba ceritakan. Akhirnya yang kedua nih, hadis yang kedua kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala akhar Allahumma kanat li baitun amin kanat ahabban nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha famta'at minni hatta alamat biha sanatun minas sinin faja'ati fa'ataituha isrin wa mi'atin dinar ala an tuhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadratu 'alaiha qalat la uhilla laka an taqdala khatama illa bihaqq fataharratu min al-wuqu'i 'alaiha fansaratu anha wa hayya ahabbun nas ila wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha Allahumma in kunta fa'alta dhalika btika wajhika fafarij 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sahra ghairu anhuma la yastati'una al-kharaju minha. Ini kemudian yang kedua cerita tentang amalan dia, sesuatu yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kemudian yang kedua bercerita, ya Allah, dahulu aku ada putri pamanku yang sangat cantik jelita. Anaknya pamannya, paman itu Amr, Ami, bahasa kita Ami, paman. Itu dia punya anak yang cantik, si pemuda tadi naksir katanya. Kemudian si pemuda tadi mengungkapkan rasa cintanya kepada si anaknya paman tadi, si wanita tadi. Namun si perempuan tadi menolaknya. Kemudian cinta pun ditolak olehnya. Hingga berlalu bertahun-tahun lamanya, sehingga seketika suatu waktu si anak pamannya tadi yang disukai sama laki-laki tadi mendatangiku katanya. Mendatangiku karena sedang membutuhkan keperluan, membutuhkan uang. Kemudian si laki-laki tadi masih suka, walaupun udah lama tapi tetap masih suka. Kemudian laki-laki tadi apa? Aku pun memberinya 120 dinar. Mahal tuh 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat, pakai syarat, gak cuma-cuma kita ngasih orang. Gak kayak sultan ngasih, kayak bulan ngasih. Tapi ini dia pakai syarat. Namun pemberian itu dengan syarat, ia harus tidur denganku. Wah, syaratnya luar biasa. Masih 120 dinar, tapi diajak tidur si anaknya paman tadi. Cuman udah kepepet kan, udah butuh banget si perempuannya tadi udah butuh banget karena si bapaknya itu, si ayahnya itu lagi sangat kritis dan harus dengan berobat 120 dinar kurang lebihnya. Kemudian diajak tuh, syaratnya harus mau tidur denganku atau berzina. Namun pemberian itu secara nggak langsung nih perempuannya sebenarnya nggak mau. Perempuan ini sebenarnya nolak, cuman kepepet, ya udah akhirnya dia mau. Si perempuan tadi mau. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, pengen inilah, tahu lah yang udah dewasa, pengen
itu pengen zinahi ya, bahasa halusnya pengen zinahi. Kemudian wanita tadi bilang, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar, yaitu dengan cara menikah. Ini pas laki-laki yang udah di atas tubuhnya si perempuan tadi, si anaknya Pak Man tadi. Kemudian wanita ini dia masih takut sama Allah, masih takut. Akhirnya dia bilang dengan lisannya, dia bilang bahwa wanita itu tidak halal. Siapa di sini yang pernah ya nyoba-nyoba itu istighfar, taubat, minta ampun sama Allah, nyoba-nyoba gitu, ya, minta ampun. Jangan ketawa-tawa, ketawa-tawa biasanya. Baik istighfar ya. Nah, langsung dia tuh bilang bahwa sesuatu cincin harus dengan pernikahan. Kalau kita pengen ngedurhul, bahasanya durhul, pengen masukin ke lubang farji wanita itu dengan syarat harus dengan menikah, nggak bisa asal-asal kayak hewan. Harus ada syarat. Kita manusia punya akal, nggak kayak hewan. Hewan mah lagi mau anaknya mah kita masukin nafsu. Cuma kita manusia punya akal ya, dan pikiran dan tata cara dalam agama. Kemudian dikatakan Allah tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Barulah halal dengan menikah. Kemudian si laki-laki tadi apa? Aku pun langsung tercengang, kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal dialah adalah wanita yang paling aku cintai. Ini udah kesempatan emas nih, udah di dalam kamar, udah tinggal berdua, udah mau juga sebenarnya perempuannya, yang mau nggak mau, karena tak budi, udah tinggal mau zinanya, langsung dia mikir, langsung kata laki-laki apa? Ini akhafullah, ditinggalin itu perempuan. Kemudian dia pergi meninggalkannya tanpa emas yang 120 tadi diambil. Jadi dia langsung pergi, ya udah 120-nya buat si wanita tadi. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika kalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lepaskanlah kesusahan kami dan kesukaran kami. Kemudian goa tadi yang geser sedikit lagi, geser sedikit. Kemudian bertiga mau didorong, gak kuat, tetap gak bisa keluar. Akhirnya yang tadi, yang amirnya, pemimpinnya tadi, mungkin dengan ceritaku atau amalanku ini, mungkin dengan izin Allah, biidznillah akan terbuka. Kemudian Nabi SAW bersabda di hadis yang ketiga, faqala Nabi SAW, wa qala salisun Allahumma inna sta'jartu ajran fa'ataituhuma ajrahu ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasamaratu ajrahu hatta kasratu minhu amwal faja'ani ba'dahin faqala ya Abdullah adi ila ahli faqultu lahu kullu ma tara min ajrin minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqib faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi faqultu inni la astahzi'u bi fa'ahdat qaluha astayqahu wa falam yatruk minhu syai'an Allahumma fa'in kunta fa'altu dhalika ibtigha wajhika fafarji 'anna ma nahnu fi fanfajirati sakhrati fakharaju yamshur. Ini yang terakhir, yang ketiga, yang amirnya, yang pimpinannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa orang pegawai. Lantas aku memberikannya gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri gajinya. Jadi orangnya rame-rame udah kerja, satu si Opoy gak digaji, langsung pergi aja. Bingung ngurusin apa, langsung pergi, gak diambil gajinya. Kemudian namun ada satu yang tertinggal, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Jadi tadi yang gajinya si Fulan tadi bukan diambil karena bukan haknya. Akhirnya dari gaji yang sekian itu dikembangkan sampai menjadi harta yang melimpah. Suatu hari, suatu ketika ia pun mendatangi yang pegawai tadi datang lagi. Udah sekian tahun lamanya datang.
Ingat, oh lu pernah gawe di sini ya, belum ambil gaji. Akhirnya datang lagi minta gajinya. Kemudian dia pun berkata kepadaku, wahai Abdullah, bagaimana dengan upahmu yang dulu? Masih ingat ya, masalah fulus ingatnya kencang. Masalah fulus ingatnya kencang. Fulus itu gak ada teman, gak ada sorry. Fulus Syekh fulus akhir zaman. Kata Syekh Hasan Sayyidul Mu'jizat, pimpinannya akhir zaman di mukjizat. Al-fulus Sayyidul Mu'jizat. Fulus itu segala mukjizat bakal terjadi kalau dengan bil fulus. Fulus Syekh bil fulus mulus. Pokoknya asal bil fulus mulus, mau apa aja mulus. Gak ada yang bisa ngalang-ngalangin orang yang berfulus. Kemudian si Abdullah tadi, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahmu yang dulu? Aku pun berkata pada yang pegawai tadi bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahmu yang dulu yang telah kamu bekerja kepadamu. Yaitu upahnya apa yang dilihat, yaitu diantaranya unta, sapi, kambing, dan bigol. Bigol itu antara keledai. Bigol. Kemudian dia pun berkata, yang si pegawai tadi, si Abdullah tadi bilang, ya Abdullah, kamu jangan bercanda. Dulu aku gajinya cuma 200.000, mana sekali? Ada sapi, ada onta, dari mana? Ini buang-buang aja di harta-harta. Ada yang tadi masih gak percaya. Tahun-tahun ini ternyata dikembangin dari 200.000 sampai punya onta, punya sapi, punya kambing. Kemudian yang tadi tuh, yang mau ambil tadi, kalau ini memang benar, saya bakal ambil semuanya, nggak saya sisain sedikit pun. Ya udah, ya akhirnya, ya udah ambil aja, lalu basta. Akhirnya yang sama tadi pegawai itu emang Badui ya, orang Badui itu nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Akhirnya semua yang ada onta, ada sapi, ada kambing, ada bigol itu diambil semuanya. Satu pun nggak disisain. Kita udah capek-capek kembangin dari 200.000 sampai jadi sapi. Pasti ini siapa yang datang ke kita, satu pun gak disisain. Hatta nasi upah gak diambil semuanya, diangkut, dibawa pulang. Kemudian yang laki-laki tadi, yang ambil tadi berdoa, ya Allah, jika kalau memang saya mengerjakan suatu amalan tadi karena ridhomu, maka saya berharap pintu gua ini terbuka. Akhirnya dengan biidznillah pintu gua pun terbuka. Dari pelajaran dari hadis yang panjang dari Nabi SAW sabda ini, banyak faedah-faedah yang kita ambil. Yang pertama diantaranya disyaratkan berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Maksudnya kalau kita misalkan terpepet di tengah-tengah hutan atau di tengah-tengah gunung, lagi ngedaki kan, lagi nanjak nih ya, suka nanjak sih, lagi nanjak, kesesat, ketinggalan rombongan. Ya dibilang sih sudah sampai. Maksudnya kalau misalkan kan, kalau nyoba operator, kesesat, punya amalan apa nih kan? Yang dengan Allah, jangan amalan karena Allah, yang ngaji karena Allah, yang sedekah karena Allah. Boleh itu kita dengan suatu harapan kayak pemuda yang 3 tadi. Kemudian kita insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis tersebut, keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antaranya bakti pada orang tua menyebabkan seseorang selamat dari musibah. Salah satu bakti kita sebagai anak yaitu kepada orang tua itu, walaupun orang tua kita udah nggak ada, kita harus tetap selalu berbakti dengan cara apa? Dengan berdoa, dengan doa. Doa silahul mu'min kata Nabi. Doa itu senjatanya orang beriman. Gak sembarangan. Nabi-nabi, para nabi terdahulu itu gak disiapin bombardir, gak disiapin dengan basoka, gak disiapin dengan pedang yang tajam dan segala dia bantai nebas 500 orang, enggak, tapi dengan doa. Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Kemudian faedah yang ketiga, keutamaannya yaitu mendahulukan bakti pada orang tua. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit dengan bertawasul pada Allah melalui amalan soleh. Kemudian faedah yang kelima, keutamaan menjaga diri kita dari terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan zina. Sekarang zina gampang. Ya, kalau tadi pemuda yang tadi udah sekamar, udah tinggal menzinahin,
dengan kata-kata yang perempuan tadi bahwa tidak sah atau tidak halal kecuali dengan menikah, langsung dicabut. Ini alhamdulillah, aku takut kepada Allah, dicabut. Kalau zaman sekarang apa ya? Beda. Bukan kita yang takut sama Allah, malah ini mungkin itu rezeki dari Allah. Malah yang dari susah apa? Yang dulu gak bisa, sekarang gak mau makan. Kita dengar lihat HP, apa? Video call, apa? VCS ya kan? Yang kayak gitu ya kan? Yang pernah orang itu tobat kan masuk main dari sekarang. Nanti pernah dengar yang bilang kayak gini, dia tobat, jangan pernah lakuin lagi. Kalau yang dia pernah lakuin lagi, kita di akhirat ceritanya dulu pernah ngaji orang baru, tapi gak diingetin. Ini sekarang udah diingetin. Kalau itu coba-coba, berarti ada lepas tangan. Ya Allah udah diingetin itu pas ngaji, tapi tetap aja emang gak ada Tuhan lagi. Tetap order lagi ya. Tobat. Jangan sampai coba-coba. Kemudian yang ketujuh, keturunan orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, semua wanita barulah halal dengan menikah. Perempuan juga jangan suka goda-goda, lenjen. Bahasanya lenjen. Goda-goda akhi, nah jadi ini juga. Jadi saya lebih parah. Kalau laki-laki kan emang nafsunya ya kalau di sedikit kayak gitu itu langsung gas langsung koyo ya koyo. Makanya jangan sampai perempuan juga harus jual mahal, bahwa cincin anti itu cincin perempuan itu nggak halal, asal masuk asal mau dengan murah-murah ya harus dibeli dengan cara pernikahan kayak satu Saudi, masya Allah berkah orang yang itu berkah. Tapi kalau kita udah sesuatu dengan sesuatu hal udah dimulai dengan hal yang diharapkan, ya bilang gak bakal berkah. Kemudian